Ya, halo semua, balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Ya, halo semua teman-teman. Ya, kali ini kita bakal ngebahas tentang YouTuber. YouTuber yang lagi rame dengan mantan pacarnya, yaitu Masih YouTuber. Chandra Leo sama Inaima. Nah, jadi ini lagi rame nih. Kalau buat yang nggak tahu, silahkan kalian cari tahu dulu siapa Chandra Leo dan Inaima. Chandra Leo ini YouTuber terkenal ya, dan Inaima ini juga YouTuber sama model Instagram, selebgram gitu-gitulah pokoknya. Streamer. Nah, kemudian si Inaima ini memberikan tuduhan kepada si Chandra Leo secara tidak langsung pertamanya, karena dia bilang dia pernah di KDRT sama beberapa orang. Karena kan kemarin lagi ramai yang KDRT Lesti sama Rizky kan. Ya deh ya. Terus dia kayak share di Twitter, dia ngomong dia pernah di KDRT papahnya, terus mantannya yang di Melbourne atau di Australia. Terus kemudian dia pernah hampir dibunuh dengan cara bundir, menabrakkan mobil sama mantannya yang YouTuber. Nah, mantannya yang YouTuber itu yang orang-orang tahu jelas cuma Chandra Leo. Oke. Nah, kemudian eh, dia pakai mobil Antasari, mobil eh, mau ditubrukan katanya. Ya udah kalau kita mau pisah kita mati bareng gitu. Udah kita mati bareng dia ngomong. Nah, terus kemudian si Chandra Leo beli klarifikasi. Kalau katanya itu nggak benar, kata Chandra Leo. Karena si sebenarnya pas waktu itu yang mau putus, jadi mereka tuh udah ada ribut sebenarnya. Kenapa sampai si ceweknya ini ngomong kalau mau bunuh diri, mau menubrukkan diri gitu. Si Chandra Leo ngomong gitu. Enggak, si Inaimanya bilang, kalau kamu masih mau bareng ya udah kita mati bareng. Kemudian si Chandra Leo tuh bilang nggak bener, karena pada waktu itu yang mau putus sebenarnya dia. Nah, kalau Si gua yang Chandra Leo. ya, kalau dia mau putus ngapain dia ngajak bunuh diri, bener kan? Nggak make sense Hmm. gitu loh, nggak masuk akal gitu kan. Jadi yang nggak mau putus itu yang ceweknya sebenarnya, Hmm. ya kan? Itu dari ceritanya si Chandra Leo ya. Iya. Kemudian si Chandra Leo tuh ada ngasih lihat gambar foto-foto kayak kronologi kejadian gitu loh. Jadi kronologi kejadian pertama, mereka nonton acara premier bareng-bareng sama teman. Kemudian mereka makan di sebuah restoran. Kemudian dari restoran itu, dari parkiran mereka jalan yang naik mobil itu ke rumah temennya dan pasangannya. Nah, baru kemudian subuh atau paginya pulang dari nganterin yang perempuannya. Dan itu dia udah putus baik-baik katanya. Jadi dia ke rumah teman dan pasangannya itu mau kayak konsultasi hubungannya ini Hmm. mending lanjut atau putus gitu loh. Karena si Chandra Leo-nya sebenarnya udah mau putus karena kayak udah nggak cocok. Nah, yang dari rumahnya temennya itu subuhnya pulang itu mereka udah putus baik-baik. Setelah Oke. konsultasi berarti ya. Ya, sudah setuju gitu loh bakal putus. Nah, kemudian ada kan si ceweknya bilang mau bunuh diri itu nih buktinya plat mobilnya itu sampai lepas di Apa? belakang. Tapi sebenarnya itu juga nggak masuk akal menurut Kokoh ya. Karena kalau cuma 110 kilo itu nggak terlalu cepat kalau di jalan tol sebenarnya. Iya betul sih. Dan dan Maksudnya dan plat mobil itu 110 kan tuh di nggak tengah-tengah kan, cepat. bukan kayak nyangkut di atas gitu kan. Kalau di tengah-tengah itu kena angin pun anginnya kan lewat atas dan bawah deh. Kalau Kecuali 110 bisa copot sih biasanya nggak tahu sih maksudnya itu lagi jalan terus copot atau ketubruk baru copot. nah, makanya kemudian si Chandra Leo bilang plat mobilnya ini sudah copot dari sebelum naik mobil itu. Dari sebelum itu sudah copot duluan dan ada buktinya. Temennya lihat, ada chatnya. Nih chatnya temen gue ngomong katanya. Plat mobil gue udah putus dulu, udah hilang duluan dan gue udah diejek-ejekin plat mobil gue hilang. Hmm, Nah, ya jadi ya. itu bukan gara-gara ngebut atau gara-gara mau nubrukan diri sampai hilang. Hmm.
Oke, oke. Soalnya Ini kalau cuman ngebut tanpa ketubruk bisa copot itu berarti aneh. di jalan tol bakal banyak yang Iya, karena kan bertebaran 110 nggak plat-platnya terlalu karena cepat sebenarnya. itu iya betul. Maksudnya ya secara kenyataan banyak banget orang yang jalan 110 Nah, nah secara faktual. habis itu hmm, sebelum dia mau moto mobil dari belakang itu deh, si ceweknya ini ngasih best gift, kayak best boyfriend gitu loh. Kayak hadiah gitu Nade. Kayak figura Jessica ke Chandra Leo. buat Jadi kayak kenang-kenangan gitu loh. Karena sebenarnya tanggal 21 Juni ulang tahun si Chandra Leo. Tapi dia putus itu 14 Juni. Tapi hadiahnya itu udah hmm, disiapkan deh. oke oke Nah, jadi hadiahnya tuh dikasih kayak perpisahan kenang-kenangan gitu loh. Nah, kalau oke memang katanya Chandra Leo, saya udah mau bunuh bundir ngajak-ngajak, ngapain dikasih hadiah? Nggak make oke. sense kan? Karena itu ada kayak jadi si buktinya yang ngasih lihat itu fotonya dia nangis apa segala macam singin Aima itu. Jadi di bawahnya tuh ada timeline foto deh. Kan kalau kita lihat foto kan kita screen capture itu kan di bawahnya kelihatan kan. Di bawahnya Hmm. nih lagi ngapain. Yang foto kecil-kecil tuh loh deh. Oh ya 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 Yang ya ya. kecil-kecil. Nah, itu di zoom sama Citra Leo. Nih, lihat timelinenya. Kita di Premiere, kita makan, kita di parkiran, dia foto selfie. Ini habis nih tengah malam kan. Ini kita di rumahnya yang temannya itu. Terus ada foto yang hadiahnya itu, kemudian baru foto belakang mobil. Jadi dia ngasih Hmm. hadiahnya itu di dalam mobil. Habis itu ceritanya si Chandra ini pulang di foto dari belakang. Oh, oke Baru oke ada foto oke selfie yang kayaknya dia nangis gitu loh. Foto selfie nangis gitu loh, Dek. oke oke. Nah, jadi kan sebenarnya buktinya dia memberikan bukti sendiri. Kalau orang teliti, si Chandra Leo-nya kan mungkin teliti kan, diliatin nih. Ini dia screen capture dari HP dia sendiri loh sebenarnya. Nah, Hmm. jadi sebelum lebih lanjut, jadi ngerti ya. Jadi sebenarnya si Chandra Leo udah di bank sebenarnya. Sudah membuktikan kalau dia sebenarnya nggak ngelakuin ngajak-ngajak itu. Cuman mungkin ada maksudnya nih kenapa yang cewek ini kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu kita Oke. lihat videonya deh. Tanggapan intinya deh. Video Chandra Leo ya kesimpulannya gini. Si cewek kan bilang mau nabrakin diri, bunuh diri berdua karena Chandra nggak mau pisah. Faktanya yang ngajak putus si Chandra. Yang tweet ceweknya seek for help itu sebenarnya mereka berdua lagi cari mediasi ke temen yang tadi. Hmm. Ya. Itu ngajak putus tapi ceweknya yang nggak mau dan C karena Chandra. Nih, via temennya inisial A dan C. Jadi ini kayak pasangan deh. A dan C ini pasangan. Sudah married. Karena Chandra bingung nih si cewek nggak mau diputusin padahal mereka udah nggak cocok. Habis itu yang nelpon temennya ini si Chandra bukan ceweknya. Jadi sebenarnya yang telepon itu, jadi si ceweknya ini pakai alasan dia shock karena mau diajak bundir. Di tweetnya dia ada ngomong. Padahal sebenarnya yang telepon tuh si Chandra ke temennya. Jadi ini kayak memutarbalikkan fakta gitu loh, Dek. Mm-mm. Nih, habis itu ngebut tidak terbukti. Karena durasi perjalanan mereka 39 menit. Dari tempat parkiran di restoran sampai, kan karena ada bukti chat, Dek. Nih kita jalan ya, mau ke rumah lu gitu-gitu loh. Oh ini sudah sampai Hmm. nih di rumahnya, udah bukain pintu ya gitu-gitu loh, Dek. Si Chandra tuh ngasih lihat bukti chatnya deh. Nah, itu 39 menit. Padahal kalau di Google Map, jaraknya itu 35 menit sampai. Kalau ngebut, berarti kan harusnya di bawah itu dong. Lebih cepat. Atau, Mm-mm. ya kan, anggap 25 menit lah. Mungkin bisa dibilang ngebut gitu loh. Kalau ini kan masih wajar berarti. Ya ya. Habis itu endingnya malam itu mereka putus baik-baik. Paginya Chandra nganter ceweknya ke rumah, terus dikasih reward Best Boyfriend Award yang buat hadiah ulang tahun itu loh. Padahal cewek bilang mau ngasih reward itu sebelum menuju maut. Ceweknya bilang ngasih reward itu sebelum menuju maut. Jadi si ceweknya ini ada Hmm. tweet nih Kan ngasih masih Best lama. Boyfriend Award, habis itu diajak bundir. Padahal salah, timelinenya salah. Mereka sudah putus baik-baik, pas pulang baru dikasih hadiahnya.
Nah, Oke. di bawah foto dia nangisan nih. Ada yang Koko pada yang foto tadi. Plat mobil Chandra copot dari sebelum lewat Antasari, yang jalan tolnya itu. Statement si cewek berubah-ubah dengan bukti yang tidak terlalu umum dan tidak spesifik juga. Eh, ini ya, yang 78 nih, yang masalah dating app, jadinya ada dating app juga. Si, jadi kayaknya si Chandra Leo sama ceweknya ini main Bumble deh. Hmm. Si Chandra ini kan pakai yang premium deh. Jadinya tahu deh siapa orang yang swipe kananinya. Ya kan kalau pakai Iya, iya. premium. Nah, kemudian si Chandra ini tanya, kenapanya di swipe right sama ceweknya itu. Hmm. Padahal kan ini sudah putus, Oke. gitu loh deh. Mhm. Haha, kena COVID gara-gara habis putus. Oh iya, ceweknya juga ngomong nih. Ini yang di tweet. Lalu hangout tuh sama teman-temannya zaman Delta. Cari simpati di podcast padahal salah dia sendiri. Jadi si Chandra ini pernah kena COVID kan lumayan parah sampai dipikir orang mau mati. Jadi habis itu share di podcastnya. Ini malah ditulis kayak gini sama yang ceweknya. Haha kena COVID gara-gara Hmm. habis putus lalu hangout tuh sama teman-temannya zaman COVID Delta. Cari simpati di podcast padahal salah dia sendiri. Akhirnya. Habis itunya kayak ada upload nih. Lagi di pantai gitu loh deh. Di kolam renang. Nih Siapa? si ceweknya ngupload foto si Chandra lagi kayak beach gitu loh deh. Kayak di beach club gitu-gitu loh deh. Hmm. Nah, ini kan dia bilang kayak siapa yang mau kena COVID, bujur sih. Jadi Koko agak bingung juga kenapa ceweknya ini sampai mengarah ke situ gitu loh. Padahal habis itu yang pesta, dia bilang kan ada upload foto pesta. Foto pestanya itu ini deh di tahun 2020 Januari deh. Hmm. COVID belum masuk. Iya, belum rame kan 2020 kan kita juga dari Bali, ingatlah. Yang sama Mama Eh, sama rasanya Februari kan Maret. rasanya COVID itu masuk 3 Maret 2020. Jadi Januari Januari kan kita 2020 harusnya 2020 belum. juga ke Bali kan. Ya, itu belum masuk Indonesia kok. Makanya, nah ini ada foto sama yang YouTuber-YouTuber juga sama ada ceweknya nih, ada dua yang terkenal itu kan, siapa namanya? Nah, ini ada yang pacarnya yang A tadi deh, nulis kan, Inaima, aku sudah diam selama ini ya. Boleh dicek ya, foto Bali kamu post itu foto 2020 Januari. Jadi si Naima nih ngasih bukti, itu salah. Dia salah ngomong loh deh, padahal timelinenya itu salah lagi. Terus. Nah, ini si A tadi deh yang ngomong. Oke, terus nih ada lagi videonya terakhir. Buat apa gue ngajak mati bersama kalau gue yang mau putus di saat itu. Dan yang terjadi adalah selisih paham ya pasti ada. Dan juga berdebat ya pasti ada. Karena apa ya? Karena dia tidak membiarkan gue untuk putus. Tapi kata-kata itu tidak pernah sama sekali keluar. Kata-kata yang ngajak bundir tuh loh deh. Hmm. Nah, itu. Sudah lumayan paham Dedek? Jadi Iya, iya, gimana iya. menurut Dedek? Sebenarnya sih kalau dalam setiap hubungan itu nggak ada satu pihak yang ultimately salah. Jadi kesalahan Setuju. saya tuh percaya kalau apalagi dalam hubungan ya itu pasti ada dua belah pihak sama-sama memiliki salah. Cuman porsinya aja lagi. Jadi masalah kenapa mereka putus kan juga nggak tahu Ya, kita kenapa nggak ya. tahu. Mungkin lebih kepada mungkin lebih kepada kenapa cerita itu diputarbalikkan aja sih sama mantannya ini. Terus Selain habis itu itu juga dia memutar balik. Dia juga kayak sejenis pansos di momen yang tepat ya berarti ya. nah Karena ada saya lagi nggak tahu deh. nih siapa sebenarnya. Ada lagi deh. Heeh. Inya baru mau keluar film berapa hari kemudian. Kayaknya ini udah keluar filmnya. Oh, Jadi benar-benar kayak pansos kan? Jadinya ya salah ya satu ya. pemerannya gitu loh deh. Hmm. Film sebentar. Bentar ya. Film Pamali 6 Oktober kemarin kan. Oh, Pak.
Ya, 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 ya. Nah, jadi kan bener-bener ya kayak Dede ngomong pansos gitu loh. Kayak apa maksudnya gitu kan? Mm-mm. Karena saya juga nggak tahu ini siapa, Inaima siapa. Pas waktu saya dikirimin tentang beritanya kayak, hah, siapa ini gitu. Cuman kan tuh salah satu, kalau Chandra Leo walaupun menurut saya dia sekarang udah jarang muncul juga, tapi paling nggak ya tahu lah, oh Chandra Leo gitu loh. Kan YouTuber-YouTuber generasi awal Indonesia kan. Ya, jadi ya saya pernah denger lah, tahu lah, walaupun nggak ngikutin dia punya kreasi gitu. Jadi menurut saya ya right along with kasusnya yang sekarang lagi booming juga apa cocok sih. Tapi masalah kenapa mereka putus saya nggak bisa komen ya, karena itu kan dia juga nggak mau buka kenapa putus segala macam kan. Ya, ya menurut Koko sih bukan masalah putus atau enggaknya, karena memang sudah putus. Cuma maksud Koko ngapain gitu loh. Ini kan jatuhnya kayak Amber Heard versi Indonesia ini. Mm, 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 mm. Memutarbalikkan fakta deh, dengan bukti-bukti yang kayak bisa dibantah, saksinya ada gitu loh. Mm, 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 mm. Terus setelah itu dikasih kayak gitu, Bang, gimana? Dia ada klarifikasi lanjutan nggak dari Inaimanya? Si Inaima tuh ada ngupload kayak, udah ya saya mau stop gitu sambil kayak nangis deh. Habis itu eh, pokoknya saya tetap berpegang teguh dengan apa yang kata saya bilang, ya bla 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 bla, dihapus Instagramnya, post Instagramnya. Berarti intinya si Inaimah tuh kayak itu ya. Ini apa? Not that I recall, not that I know. Ya gitu kan intinya. Iya, Ya udahlah. Memang kan, memang kan itu salah satu cara untuk mendapatkan attention juga kan. ya. Jadi Jadi ya nggak apa-apa jatuhnya juga sih. kayak believe all women ya kayak makanya Koko juga Ya, makanya kalau menurut Koko yang pesan-pesan buat kita semua ya, kekerasan pada siapapun itu tidak betul, apalagi terhadap orang yang lebih lemah, ya kan? Kekerasan itu tidak betul dan apalagi terhadap pasangan Anda yang lebih lemah gitu loh. Kekerasan terhadap lelaki sudah jelas salah, apalagi terhadap perempuan lebih salah lagi menurut Koko atau anak-anak gitu loh. Yang maksudnya abuse ya. Beda sama mendisiplinkan anak-anak beda loh. Abuse itu tidak benar. Kalau mendisiplinkan anak-anak tuh beda cerita. Cuma kalau kekerasan secara kayak benar-benar kekerasan itu tidak dibetulkan. Nah, kemudian kalau kata Koko, yang penting lagi adalah kita harus lihat dari dua sisi. Jangan kayak kemakan berita apa yang keluar duluan gitu loh. Kita harus lihat dari dua sisi. Karena kan ini ada dua pihak nih. Yang ini kayak gimana, menurut yang satunya gimana, buktinya seperti apa, ya kan? Karena kalau kita kayak mm-mm. di pengadilan juga harus ada bukti. Kita nggak bisa cuman Ya, kayak betul. satu orang ngomong terus kita dengar, kasihan ya itu, kasihan deh, kan nggak bisa kayak gitu, benar kan? Mm-mm. Harus Betul. ada buktinya, iya nggak? Menurut dia apa lagi? Ya itu aja sih kalau menurut saya ya, ya itu aja. Jadi, Gimana ya kalau memang ceritanya orang itu memang berniat bohong tuh sudah nggak bisa diomong, ya udah. nah, yang buat betul-betul kokoh kada percaya sama Inaima itu, yang foto di pantai tadi, dia bilangnya itu Oh, 2021 pesta COVID segala macam kan, makanya kena COVID saat sendiri, hahaha, gitu kan? Padahal mm-mm. tuh foto Tapi tahun lalu, itu COVID kan baru masuk bulan Maret. Maret Nah, iya dia 2020. ngomong itu 2021 pas Delta deh, Oh. fotonya itu. Jadi Lagi pula kalau lagi pula kalau misalnya pas waktu Delta tuh nggak mungkin itu tempat beach club buka kali. ya itu defense kayaknya. Nah, makanya maksud Kokoh dari situ aja kan kita bisa melihat karakter orang ini. Memberikan bukti kayak keluar dari pantatnya aja. Terserah aja ada foto apa dimasukkan gitu loh. Kan kelihatan karakter orangnya. Bisa dipercaya apa enggak? Iya kan, Dek? Karena ini kan tuduhan yang berbahaya kan, ngomong ngajak bunuh diri segala macam. Iya kan? Ngomong kayak haha syukurin kena delta gitu-gitu kan. Habis itu kayak main apa minta dikasihani di podcast gitu kan tuduhan yang sangat-sangat bahaya kan sebenarnya ngomong kayak gitu. Jadi ya itu yang membuat Kokoh kayak oh iya nih yang jelas tidak bisa dipercaya sudah kelihatan siapa menurut Kokoh ya. Iya kan? Ya, ya.
Cuman sebenarnya bebas sih, orang mau ngomong apa ya bebas, mau membuat informasi apa ya bebas gitu loh. Masalahnya nanti kalau ternyata terbukti salah ya paling kredibilitasnya udah nggak ada, itu aja. Ya, atau misalnya kalau dilaporin polisi ya udah siap-siap gitu ya. Ya, kalau kita ngomong secara hukum ya berarti kita tahu ada UU ITE, ada pencemaran nama baik, ada fitnah, itu kan ada tuh pasal-pasalnya. Cuman kalau kita ngomong freedom of speech kayak di Amerika ya sebenarnya bebas sih. Dan kayaknya freedom of speech di Amerika pun sudah mau hilang deh. Hmm, ya nggak tahu ya. Nah, cuma Kalau saya sih memiliki kepercayaan semua orang berhak ngomong apapun yang dia mau selama itu tidak membuat kerugian buat pihak lain. Ya, cuma ya maksud buat kok pihak kalau lain. buat kayak yang saya juga nggak benci sih sama Inaima ataupun kayak Chandra Leo. Jadi kita tidak ada perasaan apapun terhadap mereka berdua. Kita cuman kayak memberikan opini dari eh, berita-berita yang udah ada di luar ya kan di Twitter apa segala macam di TikTok ataupun di kayak eh, artikel-artikel gitu kan di internet ya. Jadi kita tidak kesukaan apapun ke pihak manapun sebenarnya. Oke. Nah, berikutnya ini ada lagi berita yang barusan aja oknum TNI mukulin security Shopee. Kita lihat videonya ya. Ini karena menarik nih. Kita lihat videonya. Sebenarnya bukan yang kayak masalah besar atau gimana ya, cuma kita lihat videonya. Tuh nih. Wush, waduh. Wah, ini yang ngelerai juga dipukul loh. Makanya. Itu yang baju hitam siapa ya? Ini kayak temannya yang oknum TNI tadi deh. Oke. Sampai jatuh nih. Yang ngelerai mau dipukul. Dan yang satpamnya nggak bantuin loh. Bingung kan ya? Bingung nggak? Tuh, yang dipukuli kan satpamnya nggak sih? Tapi ini yang jatuh ini tadi mau ngelerai kan? Dipukul juga. Yang satpamnya diem aja. Hmm. Ini dipukulin lagi. Tuh, dipukulin temennya. Yang oknum TNI tadi. Tuh, pukul-pukulan. Gimana menurut Anda? Saya nggak tahu ya masalahnya apa dulu. Soalnya Nih, kok ada baca harus jelas beritanya ya. kan. Koko baca berita nih, Gimana? masalahnya apa. Tapi sebenarnya kita nggak perlu tahu masalahnya sih, deh, menurut Koko. Tetap perlu tahu sih. Karena kalau misalnya ternyata ada permasalahan personal nih, contoh yang bobo orang tuanya atau apa, kebetulan aja dia pakai baju itu, kan bisa. Masalah, contohnya ngejelekin yang orang tua oknum TNI -nya tadi. Ya, Tapi jadi kan bolehlah harus mukul jelas kan. seperti itu. Ya namanya kalau orang emosi, Tapi boleh jadi nggak? makanya tadi tuh. Kalau namanya orang emosi kita nggak bisa lagi ngomong boleh dan nggak boleh. Loh, Jadi bisa dong. terlepas nggak Bisa nggak dong. ini kan menurut saya, ini kan menurut saya. Kalau menurut saya harus tahu dulu masalahnya apa. Jadi masalah boleh nggak boleh ya harus ngomong dari awal dulu masalahnya apa. Ya, kalau menurut Koko, masalah Mm-mm. apapun, ya boleh. Apa gunanya polisi, apa gunanya pengadilan, apa gunanya hakim segala macam, jaksa segala macam. Kalau pokoknya kalau koko nggak suka ada yang ngomong ngejelekin Dede misalnya, terus koko langsung pukulin sampai mampus misalnya orangnya. Terus, Tergantung sebenarnya tergantung kok. Kita juga oke. Contoh misal nih, misal hmm, ada yang nubruk anggota keluarga kita sampai mati di tempat gimana? Amit-amit. Jadi kan harus tahu nih konteksnya apa. Makanya tadi dia tanya ini masalahnya apa gitu loh. ya mungkin ya. Kalau ada yang nubruk sampai mati anggota keluarga kita, koko bawa ke hutan. Jadi pada saat itu juga konteksnya kita harus tahu boleh dan nggak boleh itu kalau kita pakai logika ya memang nggak boleh. Tapi kan Enggak, bukan konteksnya pakai harus logika tahu. deh. Kalau secara hukum, Kalau secara kan Koko sendiri pernah bilang di Indonesia hukum juga kadang-kadang bisa dilihat konteksnya, ya benar. Tapi nggak kalau bisa secara dipukul hukum, rata gitu loh.
Kalau secara hukum mungkin nggak boleh ya secara hukum. Ya Tapi kalau oke. orang lagi emosi karena kejadian kasus kayak gitu, memang mau bisa bisa bicara hukum gimana lagi? Ya makanya. Oke, kita kok Saya, bacain saya nanti. nggak mendukung mendukung oknumnya ya, tapi yang saya bilang adalah saya nggak tahu ceritanya nih gimana gitu loh. Ya, ya, ya. Betul. Koko setuju sih. Makanya Koko langsung cari tahu kan kenapa. Terus nih ada beritanya lagi. TNI Angkatan Darat terus sudah diperiksa sama polisi militer Kodam. Habis itu Oke, setelah diselidiki kejadian tersebut, ini Koko baca di republika.co.id ya. Terus ini kejadian tersebut di wilayah Kodim Badung dan sudah tangani. Kapendam Udayana, Kolonel Kaf Antonius Totok Yuniarto meminta waktu untuk di cross check. Ternyata peristiwa itu terjadi akibat masalah sepele, lantaran barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Pesanan tidak sesuai, oknum aparat menghajar satpam dan karyawan gudang Shopee. Wah, kayak pada seperti nah apa deh? karena sudah tahu masalahnya apa ya ya saya bisa jadi lebih bisa bebas untuk berkomentar. Apalagi kan ini yang dikomentari, yang dikomentari, Ya, gitu. ya. Cuma kalau secara off rip, secara hukum kan tidak boleh. Off rip ya, di kita lihat kayak videonya doang nih. Cuman kalau memang di belakangnya ternyata dia bunuh saudaranya atau dia bunuh anggota keluarganya itu ya kita balik lagi nanti kita harus ngomong. Cuma kalau cuma off rip kayak bukan off rip tuh gimana ya? Sekilas ngelihat ya. Tapi setelah tahu ini cuma salah antar doang. Kenapa anggota TNI kita seperti ini deh? eh karena ini agak berbahaya ya, mending saya berhati-hati kalau ngomong gini ya. Kalau menurut saya sih penggunaan kata saya Oknum sebenarnya agak kurang setuju penggunaan kata oknum karena penggunaan kata oknum ini belakangan sejak terlalu adanya gampang ya. UU ITE juga sangat mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan kata oknum. Jadi itu salah satu cara untuk sebuah Institusi lembaga institusi untuk tidak mau melakukan eh, pembetulan, pembenahan. counterproduktif ke diri sendiri gitu. Kalau Jawab memang ada yang dengan salah di dalamnya tidak mau ngambil dan tanggung lepas jawabnya. tangan. Saya nggak bicara TNI ya ini, saya bicara secara general banyak sekali yang kayak gitu. Akhirnya kan jadi kontraproduktif. Padahal kan kalau memang hal itu terjadi dan itu terjadi lebih dari satu, dua, tiga kali, itu bukan lagi oknum, tapi itu pattern, pola. Dan kalau pola itu terbentuk berarti ada masalah dong. Kalau satu kali ya oke lah ngomong bilang aja itu oknum. Tapi kalau itu terjadi lebih dari dua kali itu bukan oknum menurut saya itu pola. Pola terjadi karena adanya suatu masalah di dalamnya. Hmm. Dan kalau kita sangkutkan dalam masalah ini, eh, yang terhormat di negara kita ini pihak-pihak yang berwenang itu bukan sekali-kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak gitu, yang kurang betul secara hukum. Sehingga kan sudah kelihatan bahwa pola itu ada gitu loh. Iya, apalagi kalau misalnya mereka oknum ini pakai bertim, jadi kayak banyak Mm. orang kerjasama buat melakukan sesuatu gitu kan. Sebenarnya nggak bisa dibilang oknum, berarti ada problem di dalam institusi tersebut. Mm-mm. Tapi penggunaan kata oknum ini disalahgunakan supaya institusinya bisa nggak kena, terus juga nggak mau melakukan perbaikan. Akhirnya tuh ada kesan petantang petenteng mentang-mentang pakai itu logo-logo. Ya, Masa kita gara-gara salah kirim paket doang? kita nggak ngomong Gimana sih? ya, jadi kita nggak menjelekan TNI ya, kita tidak menjelekan TNI sekali Mm-mm. lagi. Cuman kalau dari video tersebut ya orang orang yang memukul salah sih, karena kan cuma masalah salah kirim barang doang sebenarnya. Ya, itu aduh dia diomongin doang selesai lah. Aduh, emang duit berapa juga sih? Ya benar. Ya oke. Itu aja ya Dek. Nggak ada Iya, lagi itu kan? aja sih. Oke. Kalau begitu, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kayaknya kita sudah lumayan banyak loh Dek. Kayaknya berapa kali kita video sudah lumayan banyak yang nonton. Oke. Hmm, Semoga bisa hmm. tambah
banyak lagi yang nonton dengan Bisa sharing kalau memang kita ada keliru juga bisa dikasih benerin, kasih masukan. feedback. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan lonceng juga buat bantu kita semakin banyak yang nonton videonya. Oke? Thank you for watching. Bye-bye. Bye bye.